Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Baik, saudara-saudara. Amin. Kasih tepuk tangan lebih lagi, saudara. Haleluya. Shalom GBPRJ. Shalom. Lebih keras lagi, saudara. Shalom. Shalom. Wow,
Wow, senang rasanya bisa berjumpa kembali. Selamat hari Minggu semuanya. Dan sedikit menghimbau saudara sebelum mulai, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bawa makanan atau minuman atau kopi mungkin sejenisnya saudara, mohon dijaga baik-baik saudara ya. Jangan sampai mengotori ruangan. Kita mau sama-sama menjaga ruangan ini, menghormati rumah Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya setiap kita yang hadir pagi hari ini adalah orang-orang yang bersuka cita. Amin. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada saudara. Tapi firman Tuhan berkata, beribadahlah ke rumah Tuhan dengan bersuka cita dan sorak-sorai. So hari ini saudara, tanggalkan segala bebanmu, fokus kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita dengan hati penuh sukacita. Amin. Saudara yang siap bersuka cita, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari tunduk kepala kita satu dalam doa saudara. Kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Mengucap syukur untuk segala kebaikan dan berkat-Mu yang Kau senantiasa berikan atas setiap kami Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami satukan hati Tuhan. Kami bawa penyembahan kami, pujian kami yang terbaik ke tahta kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Biar sepanjang ibadah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap terima lawatan-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji dan menyembah sama-sama kita katakan. Amin. Biar Kau selidiki hati setiap kami Tuhan. Kami rindu untuk tetap setia dan sampai akhir hidup kami Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar sampai akhir hidup kami Tuhan, Kau dapati setiap kami tetap setia mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari dengan segenap hati bersama nyatakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Mari sekali lagi nyatakan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Ini janji setiap kami Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah
nyanyi dengan imanmu bersama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Kami mau berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Lebih lagi bersama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Nyatakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Angkat suaramu, nyatakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi nyatakan, telah kulihat kebaikan-Mu sungguh tak pernah habis Tuhan di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia sampai akhir hidup, sampai akhir nafas kami. Kami mau tetap setia mengikut Yesus selamanya. Sebab kami tahu Kau Allah kami yang besar, kuasa-Mu sempurna nyata di sepanjang hidup. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari bawa sembahmu yang terbaik hanya kepada Yesus. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini. Kami menyembah Allah yang kudus, kami sembah Allah yang besar di dalam hidup kami. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesus. Kau kudus Tuhan.
nyatakan di sanjung kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Katakan Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami menyembah. Oh nama-Mu, kuasa-Mu nyata nyata sempurna, kami puja Engkau suaramu lebih lagi, Kau Allah yang kudus. Oh, Engkau ditata suci-Mu kami menyembah. Oh nama-Mu, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Penuhi ruangan dengan tepuk tangan yang terbaik. Angkat suaramu. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami menyembah. Oh nama-Mu, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh, kami puja Engkau Raja mulia. Berikan tepuk tangan untuk Raja mulia Yesus Kristus Tuhan. Sorakan haleluya. Biar hanya nama Yesus yang ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang di sini yang diberkati Tuhan Yesus, boleh lambaikan tangannya. Semua yang diberkati Tuhan siap lebih lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita semua. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Forgive me, Virgin.
saudara buat Tuhan Yesus, haleluya. Kasih salam kanan kirinya, bilang Yesus untuk kamu dan saya. Haleluya. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Mari bertepuk tangan seirama semuanya. Haleluya. Kita mau sama-sama belajar lagu ini saudara. Jesus for everyone, amin. This is our time in declaring your name, strong in the power of your mind. Together we stand, joining our hands, to every knee bows down, every tongue confess. Here we are, God, to glorify your name. Here we are. Yes. To magnify your Lord. GBI come on. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. Sekali lagi panggil nama Yesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, Sing Jesus. name above all names, the kingdom come and your Bersama, come on. Jesus. We will shout your name. Everyone from every nation. Jesus, GBI suaranya lebih keras lagi. everyone in glory. And we will shout your name to everyone from every Panggil Yesus. Sekali lagi saudara. Panggil Yesus. Jesus. We will shout your name. To everyone from every nation, Jesus, name above all names, kingdom come and your Jesus for everyone, Jesus Sambil tepuk tangan dan sekepala, come on. Jesus for everyone, Jesus for everyone. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on, say. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh Jesus for everyone. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for Jesus for everyone. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Berikan tepuk tangan terbaik. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Bapak, saat ini kami berdiri dan berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia akan mengalami transformasi di dalam perekonomian agar sektor perekonomian dapat lebih menjadi produktif. Dan Tuhan, kami percaya Indonesia dapat mengatasi kemiskinan,
terus bergerak maju menjadi Indonesia emas. Tuhan memberkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Mereka dapat menyelesaikan tugas dan masa jabatannya dengan penuh tanggung jawab. Dan kami percaya peralihan pemerintahan yang baru semua ada di dalam kendali tangan Tuhan, berjalan dengan aman dan lancar. Tuhan juga memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami. Gembala sidang kami Pak Niko, Gembala CK7 Pak Dr. Yanto, kuasa otoritas ilahi, hikmat pewahyuan Tuhan menyertai pelayanan kedua hamba-Mu. Serta Tuhan memberi kekuatan, tuntunan untuk menjalankan pengembalaan sehingga dapat membawa jemaat semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan berkarakter Kristus. Tuhan juga memberkati generasi Yeremia menjadi generasi yang hidup takut akan Tuhan dan selalu mengarahkan hati fokus kepada Tuhan. Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini, curahkanlah Roh-Mu agar generasi Yeremia dapat bangkit serta mereka mampu bergerak di dalam tuntunan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Hikmat, akal budi, kebijaksanaan Tuhan melingkupi generasi Yeremia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi saudara buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Seperti biasa saudara, kami kembali dengan sukacita menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ pada hari ini. Kalau ada, jangan malu-malu, angkat tangannya saudara. Kami rindu menyambut. Apakah ada? Belum ada sepertinya. Kalau begitu minggu depan semuanya harus bawa masing-masing satu jiwa. Kita masih punya banyak bangku saudara, amin. Amin. Oke, kalau begitu saudara, kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Silakan multimedia. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 15 September 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Samsuri MBA MTH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Bagaimana doa kita punya kuasa? Yang pertama, doa yang lahir dari iman. Karena doa orang yang benar, bukan doa yang benar, soal beda ya. Artinya si orangnya harus hidup di dalam kebenaran. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 22 September 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harus segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 15 September 2024 secara online via www.gbprj.org.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Welcome to Presence 23. Let's go! Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, in grace my fears relieved. How precious did
falls like a curtain on the things I once called certain. And I have to say the words I fear the most, I just don't know. And the questions without answers come and paralyze the dancers. So I stand here on the stage, afraid to move, afraid to fall. Oh, but fall I must on this truth that my life has been formed from the dust. God is God and I am not. I can only see a part of the picture He's painting. God is God and I am man, so I'll never understand it all. Oh, only God is God. And the sky begins to thunder, and I'm filled with awe and wonder, till the only burning question that remains is who am I? Can I form a single mountain, take the stars in hand and count them? Can I even take a breath without God giving it to me? He is first and last, before all that has been, beyond all that will pass. God is God and I am not. I can only see a part of the picture He's painting. God is God and I am man, so I'll never understand it all, for only God is God. How great are the riches of His wisdom and knowledge, how unsearchable, for to Him and through Him and from Him are all things. So let us worship before the throne of the one who is worthy of worship alone. Oh, God, God is God and I am not. I can only see a part of the picture He's painting. God, God is God and I am man, so I'll never understand it all. Oh, only God is God. Only God is God. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kami dari JGKC, Joshua Generation Kids Church, ibadah anak berbahasa Inggris. Bapak Ibu Saudara, sebuah research di Amerika menyatakan bahwa lebih dari 70% pertobatan terjadi saat anak berusia 4 hingga 14 tahun. Research tersebut dinamakan The 4-14 Window Movement atau gerakan jendela 4-14. Secara psikologis, seorang anak sejak usia 4 tahun sudah mulai dapat memahami konsep mengenai Tuhan. Dan ketika kita mulai memperkenalkan karakter Tuhan kepada mereka, karakter rohani akan jauh lebih mudah terbentuk dibandingkan ketika mereka sudah berusia di atas 14 tahun. Rentang usia inilah yang berada di dalam lingkup pelayanan kami di Joshua Generation. Kami rindu supaya sejak masa kecilnya anak-anak tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui creative teaching, di mana kami menggunakan metode
team teaching, yaitu setiap gurunya akan mengajar secara bergantian selama tidak lebih dari 7 menit menggunakan metode-metode seperti storytelling, drama, puppetry, object lesson, juga lagu-lagu yang relevan dengan anak-anak zaman now. Sehingga firman yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan diingat dan dipahami oleh anak-anak. Bapak Ibu, kami percaya bahwa setiap anak-anak ditempatkan di dunia ini memiliki panggilan khusus Allah di dalam hidupnya. Kami rindu supaya sejak masa kecilnya mereka tumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Mereka seperti pohon tarbantin kebenaran dan yang memuliakan Tuhan lewat apapun panggilan Tuhan di dalam hidup mereka, apapun peran mereka di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak berusia 4 hingga 11 tahun dan berbahasa Inggris untuk bergabung beribadah bersama dengan kami di Joshua Generation. Setiap hari Minggu pukul 9 dan 11.30 di ruang Emerald lantai 9. Kami juga turut mengundang jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan dan anak-anak untuk bergabung melayani bersama-sama dengan kami di Joshua Generation. Demikianlah kami dari Joshua Generation Kids Church. Terima kasih, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Bapak Ibu Saudara, begitu besar kasih Allah atas hidup setiap kita. Bukti kebesaran Tuhan adalah Dia rela mati di atas kayu salib, menyelamatkan setiap kita. Itu artinya masa depan kita sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang hari-hari ini kita lalui, yang kita alami, mungkin sebagian dari kita merasa kehilangan arah. Mari Bapak Ibu Saudara, satu yang harus tetap kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Mari panggil namanya. Karena hanya Tuhan satu-satunya pengharapan setiap kita. Dan pengharapannya tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Sebab pengharapan daripada Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living
Bapa yang baik. Hanya itu yang bisa kami ucapkan tentang kebaikan-Mu. Engkau terlalu amat baik pada kami. Engkau tidak pernah membiarkan apalagi meninggalkan kami. Engkau selalu menuntun hidup kami. Engkau membawa kami ke air yang tenang. Engkau juga selalu Bapak menuntun, mengajar-ajari kami. Bahkan waktu kami jatuh pun tidak sampai tergeletak karena tangan-Mu sendiri yang menopang kami. Terima kasih memiliki Bapa yang begitu baik, begitu luar biasa. Ya Allah kami, ya Bapa kami, ya Roh Kudus, pada siang hari menjelang sore ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran. Urapi setiap kami Tuhan, berikan pada kami hati seorang murid agar kami mendengar dan kami merenungkan dan mempraktekkan dalam hidup kami. Aku secara pribadi dengan suami kalau boleh ada sampai hari ini melayani Tuhan, tidak ada satupun yang membuat kami lebih dibanding saudara-saudara kami di tempat ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan semata-mata. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap untuk mendengar, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Wah, luar biasa ya. Ibu ini terus terang saya sangat sangat bangga sama Tuhan Yesus melihat jemaat CK7. You know why? Karena CK7 ini adalah tempat yang sangat-sangat tidak ada penghiburan yang lain selain ibadah, betul? Betul ya? Kalau ke tempat lain kan pasti ada nanti makan-makan dulu sebentar, ke Starbucks dulu, Sushi Hero, betul ya. Nanti shopping-shopping, cuci mata, cuci kaki, cuci semuanya, betul. Kalau di sini kan betul-betul datang untuk ibadah. Dan jam 4.30 itu jam-jam yang pas tengah-tengah antara iya sama enggak, betul. Kenapa bilang tanggung, mau nonton tanggung, mau pulang tanggung, mau semuanya tanggung. Tapi waktu kalian mencari Tuhan, waktu kita mencari Tuhan, waktu kita melayani Tuhan, itu Tuhan sangat perhitungkan. Amin. Amin. Tepuk tangan dong sama Tuhan Yesus. Yes. Oke, siap dengan firman Tuhan? Yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Ya, kita buka dalam Lukas 1 ayat 31. Loh Bu Indri, ini bukan Natal, nggak ada hubungannya dengan Natal. Firman Tuhan jangan dikotak-kotakan, betul? Ya, Lukas 1 ayat 31, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ulang sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, betul? Tapi Tuhan hari ini mau katakan, mungkin kita bilang ya iyalah Bu Indri, bagi Allah nggak ada yang mustahil, karena kan Dia adalah Allah, betul? Ya wajar-wajar aja nggak ada yang mustahil ya. Kenapa bisa? Makanya seringkali kadang-kala Tuhan tuh kadang-kadang agak aduh ini umatku ini selalu aja banyak komentar, betul? Kenapa bisa bagi Allah tidak ada yang mustahil? Karena ada hubungan dengan ayat ini, ayat 30b. Kata malaikat itu kepadanya, kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia Allah di hadapan Allah, betul? Dikatakan kenapa kita bisa mengalami kemustahilan? Karena ada kasih karunia Tuhan. Bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau hebat, tapi ada kasih karunia Tuhan bagi kita, bagi Maria. Artinya bagi setiap kita di tempat ini, kita bisa mendapat kasih karunia Tuhan, amin. Nah apa sampai di sana? No, Tuhan kita itu adalah Allah yang sangat sabar, Bapa yang sabar. Kalau kita belum mengerti dijelaskan lagi dengan ayat ini. Buka Markus ya. Mari kita buka, kita katakan Markus 9 ayat 23. Waktu ada seorang bapak yang anaknya kerasukan setan dan dikatakan kalau boleh bisa gak engkau sembuhkan. Kalau kau bisa dapat menyembuhkan tolong dong. Dia bilang begitu. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini bicara tentang hope, pengharapan. Dikatakan tidak ada yang mustahil bukan hanya bagi Tuhan. Ternyata bagi siapa? Bagi orang percaya. Bukan orang Kristen tapi bagi orang yang percaya. Percaya siapa? Percaya Yesus adalah Tuhan dalam hidupnya. Artinya ini bicara tentang pengharapan. Tidak ada yang mustahil dalam hidup kita. Maka katakan tidak ada yang mustahil bagi Yesus untuk menolong hidupku, keluargaku, anakku, pasanganku, usahaku, pekerjaanku, sakitku, masa depanku dan lain-lain ya. Kita akan lihat hari ini ada 7 bukti bahwa banyak orang yang mengalami kemustahilan. Mungkin dan di antara 7 ini ada salah satu di antara kita. Karena ini mewakili kehidupan daripada semua orang Kristen. Mungkin engkau punya hanya satu, it's okay. Artinya kalau dia bisa mengalami, engkau dan saya juga bisa mengalami, betul? Kita akan belajar pertama dari dari pengusaha. Pengusaha ini siapa? Mari kita buka Markus ya. Maafkan saya, Lukas 5 ayat 3 sampai dengan 5 ya. Dikatakan ia adalah Yesus. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ini ayat pengharapan yang luar biasa. Kenapa? Waktu engkau gagal dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam meniti karir, dalam usahamu, dalam apapun yang kau lakukan. Kalau dunia mungkin gak mau ketemu dengan kita. Karena dianggap ngapain ketemu dia. Nanti takut-takut ngutang sama saya, betul. Tapi Yesus berbeda. Makin engkau gagal, makin engkau hancur dalam usahamu. Makin Tuhan mau datang dalam perahu usahamu. Luar biasa. Inilah Tuhan kita.
Maka jangan pernah berkata Tuhan itu pilih kasih. No, makin kau gagal, makin kau hancur hati, makin Tuhan mau dekat dengan kita. Dikatakan ini perahu si Petrus. Petrus bukan, kenapa Tuhan gak datang ke Yah atau perahu besar atau Titanic atau mungkin perahu Disney yang akan datang bulan Desember ke Indonesia, betul? No, dia mencari perahu yang lagi dalam keadaan bangkrut. Di tempat ini kalau engkau betul-betul dalam keadaan ekonomi sulit, usahamu sulit, perusahaanmu sulit, apapun yang kau lakukan gagal, hari ini Tuhan kasih pengharapan, betul? Nah perhatikan, kemudian akhirnya Petrus melakukan, perhatikan ayat berikutnya, ayat 6 dan 9. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Luar biasa, dikatakan waktu Petrus mau masuk agenda Tuhan dalam bisnisnya, terjadi kemustahilan. Perhatikan baik-baik. Melakukan kehendak Tuhan ini bicara tentang masuk agenda Tuhan. Masuk agenda Tuhan itu bukan abstrak. Tapi waktu engkau melakukan perintahnya, kita sudah masuk dalam agenda dia, dalam proyek dia. Dan lihat hasilnya, bukan ikan teri yang kau dapat, bukan hanya ikan piranha kecil. Tapi ikan besar, bahkan dikatakan jalannya sampai koyak. Dan orang berkata, wow. Ada orang gak di sini? Mau ngajak saya berantem? Betul. Semangat dong. Ini pengharapan buat orang yang bisnisnya dalam keadaan berantakan. Mungkin kau bilang ini teori Bu Indri, mana mungkin. Bukti bisnis saya sekarang hancur. Saya mau kasih tahu, ada satu kesaksian. Ini anak rohani saya di Surabaya. Waktu pandemi Covid itu betul-betul dia hancur. Bisnisnya hancur sampai bayar gaji pun gaji dia punya guru dia nggak bisa. Dia adalah guru bahasa Inggris, betul? Dan dia tamatan dari Kanada. Dan dia buka sekolah. Tapi sekolahnya ini karena waktu Covid itu tutup, nggak bisa jalan, betul? Dan hampir bangkrut, bayar gaji guru pun nggak bisa. Sampai kadang-kadang dia bayar sebulan kemudian, 2 bulan kemudian. Tapi perhatikan, waktu saya bilang sama dia, sayangku, kamu lakukan bagian kamu. Kamu tetap menjadi tim untuk admin waktu kita bikin Zoom. Percayalah, waktu engkau lakukan dengan setia, Tuhan tuh nggak pernah diam-diam. Tuhan kita tuh nggak bisa berutang. Dan dia lakukan kami Zoom selama 2 tahun. Dia tiap minggu dia yang buat. Dan dia belajar Zoom. Dari yang gak tahu sampai dia bisa bikin ada grup, masuk ke dalam grup. Dan dia lakukan setiap minggu, setiap hari Jumat. Tahu apa yang terjadi? Belum sampai pandemi selesai, apa yang terjadi? Ternyata datanglah orang beramai-ramai masuk sama dia. Dan sekarang muridnya ada 1.000 orang. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. 1.000 orang, bahasa Inggris bukan belajar bahasa yang lain. Bahasa Inggris misalnya 2, 3, 4 juta per bulan, betul? Bayangkan kalikan sekarang 1.000. Dan murid gurunya gak banyak. Gurunya hanya cuma 10-20 orang. Tapi luar biasa cara Tuhan. Tuhan gak tahan melihat orang yang masuk agenda dia. Maka dia bilang, Bu Indri luar biasa. Melalui ketekunannya dia dalam melayani Tuhan. Tuhan perhitungkan luar biasa. Hari-hari ini Tuhan mencari orang yang masuk agenda Tuhan. Tuhan bukan mencari orang Kristen. Waktu engkau dalam bisnis masuk agenda Tuhan, lihat nanti yang tidak pernah kau pikir, gak pernah kau dengar, gak pernah kau lihat, Tuhan sediakan. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Gak sama dengan dunia. Maka dunia akan takjub, kok bisa? Orang bangkrut, orang hancur, orang diambil bank. Tapi kenapa dia bisa gak ngalamin? Yes, karena dia masuk agenda Tuhan. Itu yang pertama tentang bisnis. Kita akan lihat yang berikutnya, betul? Supaya engkau di tempat ini jangan pernah bilang, itu bukan saya Bu Indri. Mungkin engkau bukan orang bisnis, tapi engkau adalah yang nomor 2 ini. Mari kita lihat ya. Dikatakan, sebelum sampai ke sana, mari kita lihat lagi. Ya selain engkau diberkatin, ya sampai koyak, dikatakan dalam Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apa artinya ini? Apa artinya lagi kita ngorok? Baru engkau diberkati Tuhan, bukan. Tidur bicara tentang bisa menikmati. Banyak orang kaya gak bisa menikmatin. Buktinya banyak. Betul, saya ada punya anak rohani. Wah, kaya, luar biasa. Rumahnya daerah kelas 1-nya Jakarta semua. Bahkan rumahnya banyak di luar negeri. Tapi apa yang terjadi di masa tua kebetulan suami istri ini sakit. Suaminya itu kena stroke. Dan wajarnya kan dengan uang begitu banyak harusnya dia bisa menikmatin, betul. Tapi kadang-kadang ada orang kaya yang pelit sama dirinya sendiri. Itu apa yang terjadi? Saya lihat di rumahnya ada kolam. Ini kolam bisa dipakai untuk terapi. Kenapa gak dibuat air panas? Saya bilang itu karena dibilang suami saya kalau bisa kena kolam itu kedinginan gak kuat. Pasang air panas. Mahal Bu Indri. Pasang mesin itu kurang lebih 80 juta. Saya bilang oke lah kalau gitu minimal engkau pergi ke Mulia. Nanti cari di sana ada terapi, aquaterapi. Itu bisa dilatih, bisa jalan. Mahal Bu Indri, per jam 500.000, betul? Luar biasa. Sampai akhirnya meninggalnya suaminya dalam keadaan sangat-sangat tidak baik. Ini fakta. Terus saya bilang, kalau memang nggak bisa berangkat keluar, ya pakai supir lah minimal kalau misalnya mau terapi keluar pakai supir, saya bilang begitu. Jangan supir mahal, dia bilang itu. Nanti digaji 10 juta tapi hanya cuma nongkrong dia bilang gitu.
Jadi bayangkan mobilnya pun hanya cuma dibungkus dengan bungkusan. Tidak bisa dipakai kemana-mana karena takut bensin mahal. Ini fakta. Dan banyak orang Kristen seperti ini, betul? Halo, sama Tuhan gak seperti itu? Engkau memiliki dan menikmatin. Satu lagi, saya juga kenali. Kebetulan saya diundang keluar di Australia. Nah waktu itu, waktu diundang, kebetulan saya bawa barang. Karena memang kebetulan hamba Tuhan tuh biasanya bergaya ya. Betul ya, saya terus terang agak bergaya dikit lah. Diundang 3 hari, bajunya 30 biji, betul? Karena ganti tiap jam, betul? Ya. Nah, karena saya banyak bawa cover, jadi saya bilang ya wajar lah, saya pengen cari troli. Terus dibilang apa? Jangan Bu Indri, jangan pakai troli, mahal, $2. Saya bilang, daripada pinggang gua kena encok, nanti kalau sampai gua kena saraf, itu mahal sekali bayarnya, mending gua bayar $2, saya bilang begitu. Nah terus pas kita mau pulang, kita bilang kok lama ya? Saya bilang kok lama sekali? Iya Bu ini sebentar, karena istri saya muter-muter dulu, karena mahal parkir di airport. Orang kaya seperti ini banyak. Itu bukan dari Tuhan. Dari Tuhan menikmatin dan memiliki. Terutama Tuhan Yesus. Maka dikatakan, hai orang kaya yang bodoh. Buat apa kau kumpul semua? Hari ini kau ambil katanya. Jangan sampai kita jadi orang kaya yang bodoh. Menikmati dan memiliki itu janji Tuhan, betul? Nah yang pertama tadi tentang bisnis yang akan membuat orang takjub. Karena engkau masuk dalam agenda Tuhan akan beda pelayanan bisnis, akan beda bisnismu. Yang kedua mari kita lihat Matius 7 ayat 28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Perhatikan baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kepada hamba-hamba Tuhan. Hei hamba-hamba Tuhan, kalau engkau dan saya melayani hanya karena faktor logika, pinter, mungkin sekolah teologi, S1, S lilin, S mambu, S jeruk. Atau mungkin karena kegiatan kita yang luar biasa. Atau mungkin pengetahuan kita yang hebat. Itu baik tapi gak cukup. Tapi Yesus, dia adalah pribadi yang sederhana. Bahasanya sederhana, gak susah. Tapi lihat orang Samaria, perempuan yang menikah 5 kali pun bisa bertobat. Halo, perkataannya ada kuasa. Kenapa? Karena dia menghidupin apa yang disampaikan. Ini bedanya. Yesus membuat orang takjub. Makanya hari-hari ini jangan bangga dengan pelayanan kita. Termasuk Ibu Indri. Apa gunanya saya ngecap di mimbar. Tapi kan saya gak menjadi pelaku firman. Tidak ada kuasa. Orang datang sama dengan tadi orang pulang. Gak ngalami apa-apa. Tapi kalau orang yang betul-betul menghidupin. Itu walaupun firmannya sederhana. Itu bisa orang disentuh luar biasa loh. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Hari-hari ini banyak kita yang mengaku hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan robot. Hamba Tuhan karbitan. Makanya saya juga koreksi diri. Tuhan, apakah aku termasuk karbitan? Hanya pinter ngomong, tapi aku gak punya kuasa. Orang yang punya kuasa, firmannya gak perlu sampai hebat-hebat banget. Tapi orang bisa tersentuh seperti Nathan. Dia hanya bilang, kaulah itu kepada Daud. Daud nangis, aku berdosa pada Tuhan. Nathan bukan Elia, Nathan bukan Yesaya. Tapi dia punya kuasa karena apa yang dikatakannya, itu dia lakukan. Amin. Ada orang kah di sini? Maka jangan bangga dengan berkata Bu Indri, tapi ya sudah 1000 tahun pelayanan, so what gitu loh. Halo, jangan sampai Tuhan bilang I don't know you, get out of my sight. Makanya waktu Tuhan ngomong seperti itu, saya juga koreksi diri. Apakah Tuhan kenal Ibu Indri? Karena kalau kita hanya cuma teori, gak akan dikenal oleh Tuhan. Amin. Yesus membuat takjub orang-orang karena dia melakukan apa yang dia sampaikan. Amin. Yang ketiga. Jadi ini buat kita para hamba-hamba Tuhan ya. Maka ini semuanya kita harusnya kena, nggak ada yang nggak kena di sini. Yang ketiga Matius 12 ayat 22 sampai dengan 23. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak. Katanya iya ini agaknya anak Daud. Saya bicara tentang apa ini? Tadi dia buta. Tapi kemudian dia bisa matanya melihat. Ini bicara tentang apa? Yang membuat orang takjub kepada kita. Bukan karena kita Kristen gereja di CK7. Bukan, tahu kenapa? Karena orang lihat kok beda dia sekarang. Dulu tukang gosip. Sekarang jadi pendoa. Dulu tukang utang gak bayar. Sekarang malah suka berbelas kasihan pada orang. Dulu tukang gosip. Dulu ini. Sekarang kok bisa beda? Itu yang membuat orang takjub melihat kita. Orang takjub bukan karena engkau pakai kalung salib berlian sampai 10 km jalannya begini-begini. Itu orang bisa lihat kok beda dia. Dulu tukang gosip, sekarang tukang doa. Dulu pelitnya luar biasa, sekarang suka berkati. Dulu ini dan ini, kok beda? Itu yang buat orang takjub. Maka takjub bukan hanya masalah uang. Tentang karakternya diubahkan buat takjub. Karena memang kita, ya sebut tanganlah Tuhan Yesus. Karena kita adalah saksi Kristus. Bagaimana engkau dan saya berkata kita saksi Kristus tapi gak mengalami buah pertobatan? Tidak mungkin. Jadi bukan lamanya ke gereja, lamanya pelayanan. Tapi ada buah kita enggak? Makanya waktu saya menyampaikan firman ini, saya pun mau koreksi diri saya. Ada gak buah gua? Kok kita gak punya buah?
Hanya ketahuan iblis. Kak, 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 kata si iblis seperti itu. Yang pertama adalah apa tadi? Ini ngerti gak sih yang saya ngomongin semua? Yang pertama bisnis. Yang kedua tadi apa? Pelayanan. Pelayanan yang menghidupin apa yang disampaikan. Itu ada power luar biasa. Orang bilang, orang bilang seperti itu. Yang ketiga adalah apa? Karakter. Yang buat orang takjub bukan karena kita kaya, bukan. Waktu mereka bisa ngeliat kok beda dia. Kok beda sekarang dia. Itu yang buat orang takjub. Yang keempat, mari kita lihat. Yang keempat, Markus 2 ayat 3. Adapun orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Perhatikan, tadi si lumpuh ini untuk ketemu Yesus digotong sama 4 orang, betul? Ayat 11 dan 12. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidur dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka sebuah takjub. Lalu muliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kulihat. Perhatikan baik-baik, ini orang tadinya bermasalah, tapi lihat, waktu kita bermasalah tapi bisa jadi berkat, orang takjub pada Tuhan Yesus. Jangan tunggu sampai masalahmu selesai baru engkau jadi berkat. Enggak seperti itu biasa. Tapi waktu engkau punya masalah, ada tantangan, ada proses, tapi masih bisa jadi berkat, itu yang luar biasa di mata Tuhan. Mungkin kau bilang ada Bu Indri, ada. Saya banyak melihat contoh. Saya punya anak rohani namanya Ibu Debbie. Dia sudah meninggal sekarang. Selama 3 tahun dia kena cancer. Cancernya bukan main-main, itu metastase. Dari mulai payudara sampai ke otak, sampai ke dia punya pankreas, sampai ke tulang punggung. Tapi enggak sekalipun mukanya saya lihat muka marah sama Tuhan. Waktu saya ke rumah dia, saya pikir dia akan bilang Tuhan tuh kebangetan, Tuhan gak sayang sama saya. No, dia bilang Ibu Indri, mati hidup saya untuk Tuhan. Kalaupun saya hidup sekarang untuk Tuhan, kalaupun saya mati untuk Tuhan. Selama 3 tahun, kemo operasi, uangnya sampai habis semuanya. Tapi wajahnya penuh sinar kemuliaan Tuhan. Dan yang luar biasa, di mana-mana dia bersaksi untuk menguatkan orang-orang cancer. Dia suka main piano. Dan dia bilang gini, sampai nanti terakhir walaupun hanya tuts do aja, C aja yang saya pencet Bu Indri, saya tetap mau melayani Tuhan. Saya percaya dia finishing well. Orang ini menjadi berkat. Bukan menjadi berkat tuh bukan harus semua beres. Dalam punya masalah pun kalau engkau jadi berkat, itu buat orang takjub sama kita. Mungkin kau bilang Bu Indri itu teori zaman dulu, saya pulang anak rohani satu lagi, namanya Ibu Ineke. Gak apa-apa saya ceritakan dia, karena memang dia sudah di mana-mana sekarang orang tahu. Dia punya suami istri masuk penjara. Ini pengusaha besar di Surabaya. Rumahnya aja 5.000 meter. Bayangkan rumahnya 5.000 meter. Kamar mandi tamunya ada 7. Dia punya untuk dia punya eskalatornya ada, dia punya liftnya ada 3. Kalau saya masuk ke sana gak bisa keluar. Karena gak tahu bisa keluar. Dia punya meja makannya itu segede setengah ini. Jadi bayangkan saya duduk di sana sendirian, saya pun agak berdiri bulu kuduk saya. Karena terlalu besarnya luar biasa. Masuklah mereka ke penjara dua-duanya. Waktu masuk penjara dua-duanya suaminya meninggal di penjara. Bayangkan suaminya meninggal di penjara karena COVID dia gak bisa lihat. Dan dia masuk ke penjara, saya ngebayang tadi waktu dia masuk penjara dengan orang yang sekaya ini pasti stres luar biasa. Tapi dia adalah anak rohani saya. Kami sering bertemu dan kami saling mendoakan. Waktu saya ke sana datang ke Medaeng, apa yang terjadi? Saya lihat mukanya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Saya bilang, kamu tinggal di mana? Karena kalau di penjara tuh ada kamar, 1 kamar, 2 kamar, 5 kamar, 10 kamar, 50 kamar, betul? Tergantung berapa kita mau pilih, yang mana, betul? Dia bilang, saya tinggal di hall 50 orang. Kenapa 50 orang? Kan bahaya. Di sana ada pembunuh berdarah dingin, ada orang narkoba, ada mungkin yang segala macam. Gak apa-apa Bu Indri, itu malahan yang harus saya lakukan. Karena kalau kita betul-betul mau jadi berkat, bukan kita pilih-pilih. Dia melayani di sana, pemuritan sana. Waktu dia pulang semua nangis, tanya kapan datang lagi kebangetan. Ini orang luar biasa. Dan sekarang 3 anak-anaknya perempuan dipakai Tuhan luar biasa di gereja besar di Surabaya. Artinya apa? Jangan tunggu sampai engkau beres masalah baru engkau jadi berkat. Kalau engkau sudah masalah, gak ada masalah baru jadi berkat, itu biasa. Tapi orang di tengah masalah jadi berkat itu luar biasa. Amin. Itu yang keberapa? Itu yang keempat. Yang kelima mari kita lihat. Yang kelima, Yosua 14 ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan begini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu pada Musa. Dan selama ini orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada hari ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wow! Berapa umurnya daripada Kaleb? Pak Suwe, betul? Kalau dunia, kalau daun seperti ini berarti bisa menghasilkan buah, betul? Maka dikatakan ada daun muda, betul? Tahu daun muda?
umurnya 20-30, betul ya? Ya, betul ya? Halo? Betul? Tapi si Caleb umurnya berapa? 85. Menurut dunia mungkin udah begini, betul? Udah gak memble begini, betul? Onderdil udah goyang semua, betul? Dan mungkin sudah gampang ini hancur. Ini dibuang, akan dibakar. Itu dunia. Tapi kalau engkau masuk agenda Tuhan, perhatikan baik-baik. Di masa tua engkau akan jadi orang yang luar biasa. Yes! Yes! Caleb dikatakan 85 tahun kasih berkat bagi anak cucunya. Dapat Hebron, dia perang. Kenapa dia bisa? Dia masuk agenda Tuhan. Maka jangan pilih agenda dunia jebol. Agenda Tuhan tuh beda, orang takjub. Kok bisa pelayanannya? Kok bisa dia punya karakter? Kok bisa dia punya bisnis? Akan seperti itu. Karena Tuhan menjadikan engkau bukan biasa-biasa. Kejadian kita dahsyat loh. Artinya dunia akan berkata, wow kepada engkau. Adakah manusia di sini? Dunia akan berkata wow kepada kita bukan karena hebatnya kita, karena masuk agenda Tuhan, percayalah. Dan yang berikutnya adalah apa? Mari kita lihat. Yang berikutnya adalah apa? Ya, dikatakan Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan 10. Yang pertama tadi adalah bisnis, yang kedua beban, yang ketiga karakter, yang keempat apa? Yang keempat apa? Tuh ini ngerti gak sih yang saya sampaikan? Yang keempat apa? Apa? Yes, jadi berkat ke masalah. Yang kelima apa? Masuk agenda Tuhan. Tadi masuk agenda Tuhan, saya bilang tahu. Yang kelima adalah apa? Yang kelima dikatakan di masa tua. Di masa tua akan beda. Di mana orang di masa tua akan jadi berkat. 85 tahun Pak. Bahkan di tempat ini kalau engkau masih 84, itu kita masih muda, percayalah. Betul. Dan itu akan terjadi dalam hidup orang-orang masuk agenda Tuhan. Maka orang bilang, umurnya 80, gila. Lihat tuh Paus. Kalau saya terus terang saya terinspire dari Paus. 87 tahun masih bisa terbang ke Indonesia hampir 20 jam. Ini umur 20 tahun datang ke CK7 aja gara-gara misalnya naik lift kelamaan gak mau jadi. Bertobatlah engkau. Masa seperti itu, betul? 87 tahun dari Itali, dari Vatikan sampai ke Jakarta. Habis itu ke Papua Nugini, gila abis. Emang itu rencana Tuhan. Itu rencana Tuhan. Lihat tokoh-tokoh di Alkitab, tidak ada yang muda dipakai Tuhan loh. Abraham umur berapa? Umur 100 tahun, baru mulai dia start dengan Ishak di dalamnya. Musa umur 80 tahun, betul? Caleb umur 85 tahun. Maka saya umur 64 tahun, saya bilang Tuhan aku mau tetap kayak 17 tahun Tuhan. Orang masuk agenda Tuhan akan beda. Maka jangan pernah ada bilang, memble, enggak. Maka anak saya bilang begini, dengar ngomong-ngomong nih, cucu saya baru lahir loh. Ya, anak saya bilang gini, mama pengen tahu, kalau mama ngurus cucu, gendong cucu, masih bisa gak begaya begini? Beda, saya bilang gitu. Tetap aja bisa paling, suster tolong gendong, saya bilang begitu. Oke, tadi katakan tadi, di masa tua engkau bisa jadi berkat. Betul, ini yang luar biasa. Yang kelima, yang keberapa sekarang? Keenam. Yang kelima atau keenam? Keenam. Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan 10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata padanya. Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Sesudah orang puas minum. Barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Wow! Takjub. Tahu kenapa? Kalau dulu dia mengatakan udah menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun udah kayak abang adik, betul? Enggak ada ayatnya. Hei, dengar. Yang sudah menikah di sini umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Enggak ada ayatnya kayak kakak adik, enggak ada. Yang satu si Mangunsong, yang satu Partide, enggak mungkin kakak adik. Harus makin mesra. Makanya orang-orang bilang, kok bisa? Biasanya kan anggurnya kan yang awalnya bagus. Kok bisa? Biasanya kan honeymoon aja itu kan awalnya. Udah menikah 10-20 tahun kan biasa-biasa itu dunia. Tapi lihat kalau engkau masuk agenda Tuhan dalam rumah tanggamu akan beda. Orang bisa bilang kok bisa tetap berpacaran dalam pernikahan. Saya dengan Pak Hari, beda banget. Papa, I love you. Pak Hari setiap kami WhatsApp, kami WhatsApp kayak orang pacaran. Until now 30 tahun udah menikah. Nanti Pak Ari bilang begini, kamu lagi di mana? Saya bilang, tepuk tangannya nanti dulu ah.
kamu lagi di mana? Ya saya lagi di sini sayang. Saya bilang kan oke, hati-hati ya. Iya I love you. Saya bilang saya buat 10 kali. Terus Pak Ari bikin I love you juga 100 kali. Terus saya mau kalah I love you juga 1000 kali. Pak Ari langsung loncat 1 juta kali. Oh so sweet. Harus begitu rumah tangga. Baru orang bisa bilang kok beda. Lu udah berapa lama menikah kok beda. Kok masih bisa seperti orang pacaran. Ini enggak, tidur pun satu di genteng, satu di bawah kolong. Bertobatlah engkau. Kamar mandi pun beda karena takut buang air besar bau. Bertobatlah engkau. Enggak seperti itu rumah tangga. Harusnya tetap intim, tetap romantis, tetap mesra. Baru dunia bilang kok beda. Sekarang dunia, sekarang rumah tangga banyak yang dingin. Rumah tangga orang yang dapat agenda Tuhan gak mungkin dingin. Beda! Makanya saya setiap minggu kalau diundang di gereja itulah ada acara kami berpacaran dengan suamiku. Betul? Nanti kami pulang dari sini kami udah bawa speaker kami. Kami akan pasang lagu-lagu kami waktu pas kenalan pertama. Dan akan pandang-pandangan papa, mama. Oh yes, until now. Boleh tanya. Tanya sama pembantu kami sama supir kami. Seperti itu. Di mobil pun juga kita pandang-pandangan sambil pegangan tangan. I love you, I love you. Masih gitu gak sih? Mana suami istri sini angkat tangan? Tiba-tiba terjadi perceraian semuanya? Ayo ya, jangan nanti udah meninggal baru nangis-nangis. Mau masih hidup, berikan yang terbaik bagi pasangan kita. Amin. Dikatakan orang-orang kaget. Tapi kalau engkau punya masuk dalam agenda Yesus dalam pernikahanmu akan beda hidupmu. Makanya kerajaan surga itu bukan nanti. Di dunia ini kau mengalami kerajaan surga. Waktu rumah tangga itu rukun, tentram, romantis dan saling mengisi dan punya komunikasi yang baik. Amin. Coba pegang pasanganmu. Pegang pasanganmu. Jangan pasangan orang yang dipegang. Katakan papa, mama, yuk kita mulai membangun rumah tangga yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu agenda Tuhan. Karena kalau engkau dalam pernikahan, engkau tidak bisa rukun, romantik dengan pasanganmu yang ada di dunia. Bohong engkau bisa punya keintiman dengan Bapa di surga. Karena kita adalah mempelai wanitanya Tuhan. Pernikahan adalah uji coba kita untuk menjadi keluarga kerajaan Allah nanti. Amin. Dan istri-istri yang dicintai, suami-suami yang dicintai itu wajahnya beda loh. Sumringah. Coba lihat pasangan mukanya kayak kuda nil apa sumringah. Gak bisa dibohongin. Gak bisa dibohongin. Nah itu yang keenam yang membuat dunia takjub. Kok bisa? Satu kali itu ada dari bank. Datang ke rumah kita mau kasih investasi. Begitu semangat dan mereka 3 orang. Semua pakai kerudung. Datang duduk dan kita sama Pak Ari duduk. Dan waktu kami asal berduduk ngomong-ngomong segala macam kita dikit-dikit kami pandang-pandangan. Gimana Pak? Gimana kamu gimana? Tahu apa yang terjadi? Pulangnya mereka lupa tentang investasi. Tapi bertanya apa rahasia pernikahan kalian? Dan dibilang Ibu Indri Pak Ari kalau bisa buat seminar di bank kita. Oh so sweet. Itu yang buat dunia takjub. Waktu dilihat rumah tanggamu. Waktu dilihat bisnismu. Waktu dilihat pelayananmu. Waktu dilihat karaktermu. Itu yang membuat dunia bilang wow. Itu yang namanya menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. That's it. Menjadi saksi itu bukan hanya sekedar saksi bersaksi di mimbar. Bukan. Orang takjub kok beda. Kok bisa seperti itu betul. Dan satu lagi. Coba kita lihat lagi satu lagi. Mari kita lihat. 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai dengan 21. Sudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada satu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa. Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Apa artinya ini? Mati pun kita bisa menjadi berkat. Perhatikan baik-baik. Ternyata matinya orang-orang yang hidup dalam agenda Tuhan itu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Melalui hidup kita orang bisa bilang beda memang dia. Jadi kita gak mati sia-sia. Engkau mati bisa mewariskan satu yang baik. Orang bisa melihat luar biasa Tuhan dalam hidupnya. Itulah Elisa dikatakan mayat saja bisa sampai bangun kembali. Artinya apa? Menjadi berkat di tengah masalah. Seorang ibu, ini seorang pendoa yang luar biasa. Dia pendoa yang luar biasa, dia gak banyak ngomong. Ini adalah ibu saya sebenarnya. Ibu saya itu namanya Ibu Hermina Napitupulu. Seorang yang sangat biasa. Penampilannya pun biasa. Tingginya 1,50 meter. Kulitnya coklat. Hidungnya juga gak mancung tapi agak pesek. Dan dia gak bisa bahasa Inggris. Kalau saya ajarkan, Ma, bilang apel, 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 apel katanya. Apel, apel katanya gitu.
Tapi dia punya doa luar biasa. Dia tidak banyak tampil di mana-mana, tapi dia jadi pendoa daripada ayah saya. Waktu ayah dalam keadaan down, dalam keadaan hancur, dalam keadaan mau ditusuk dari belakang, dia selalu berdoa buat ayah saya. Dan dia orang yang sangat baik. Setiap orang datang ke rumah kami itu nggak pernah pulang tanpa dikasih makan dan dikasih minimal untuk beli sepatu anaknya. Itu dilakukan ibu saya bertahun-tahun sampai dia meninggal. Waktu dia meninggal, satu kota Medan itu bunga habis semuanya. Semua tahu Hermina Napitupulu, sampai ada datang tukang susu, orang India, orang Keling, datang dia. Kenapa kamu Bapak datang sini? Karena ibu ini selalu, walaupun susu saya agak basi, dia bilang nggak apa-apa lah saya bayar, tapi lain kali jangan basi ya. Ibu yang luar biasa, mati pun bisa jadi berkat. Toko bunga semua habis, maka mereka bilang istri Pardede, waktu hidupnya baik, mati pun bisa jadi berkat bagi orang-orang kecil. Hari-hari ini, kalau engkau dan saya masuk agenda Tuhan, akan beda hidup kita. Pertanyaan, apakah iblis mau? No, iblis tidak akan mau kita masuk agenda Tuhan. Syarat masuk agenda Tuhan hanya dua, mau dan rela. Kalau engkau mau tapi gak rela, makanya gak heran, dikit-dikit ngomel. Sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan. Tapi kalau orang yang mau dan rela, itu gak ada kata-kata mutiara keluar dari mulutnya. Kenapa orang gak mau dan rela? Ada 7 penyebabnya. Masih ada waktu kita? Masih bisa sampai jam 10 malam? Bertobatlah engkau. Mau dan rela ada 7. Yang pertama, kenapa orang gak mau dan rela masuk agenda Tuhan? Pertama, karena jalannya. Jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Contoh, Maria. Malaikat Gabriel berkata pada Maria, 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 engkau mendapat kasih karunia Tuhan. Engkau akan melahirkan anak dari Roh Kudus. Dan anakmu akan menjadi raja dari segala raja. Betul? Dan keturunannya tidak akan berkesudahan. Betul? Itu katanya malaikat. Di otak Maria, sebagai manusia, sama seperti kita juga sebagai manusia. Kalau dikatakan Indri, kamu akan punya anak yang luar biasa, menjadi anak raja yang ada di dunia ini. Di otak saya, pasti anak saya lahir minimal di rumah sakit Siloam, betul? Minimal baby boxnya itu pasti dari emas. Karena di surga itu emas tuh harganya murah. Itu diinjek-injek, betul? Malah dia punya bidannya, minimal malaikat Gabriel, Mikael, betul? Itu di otak saya. Itu juga pasti di otak Maria sebagai manusia biasa. Tapi fakta di lapangan, kita lihat bagaimana. Boro-boro lahirnya di baby box yang mahal. Boro-boro di rumah sakit Siloam. Boro-boro bidannya adalah malaikat. Yang ada lahir di kandang binatang. Yang ada di palungan. Yang ada pakai kain lampin. Tidak sesuai dengan yang dipikirkan. Sering kali orang maka gak masuk agenda Tuhan karena jalan Tuhan gak sama dengan jalan kita. Kalau engkau mau semuanya mulus, gak bisa. Jalan Tuhan itu ada jalan proses namanya. Kenapa harus ada dapur api? Nih. Berapa 1 gram emas sekarang? Berapa? Berapa? Pasti Pak Bambang suka beli emas. Kita mau jadi seperti emas. Makanya kenapa ada dapur api pemurnian? Yes, karena engkau dan saya akan menjadi seperti emas. Tapi kenapa kita gak mau? Karena engkau hanya cuma jerami. Kristen jerami, itu yang makanya gak mau. Gak mau ikut agenda Tuhan. Gak sanggup Bu Indri, gila sampai kapan saya seperti ini? Gak sanggup. Engkau hanya jerami. Jerami ini kalau dibakar habis. Makanya dulu pelayanan, dulu cari Tuhan, dulu berapi-api. Sekarang di mana engkau? Ini Kristen jerami. Atau memang gak jerami, agak kuat dikit. Ini apa? Kayu. Sekuat-kuatnya kayu dibakar habis juga jadi arang. Halo. Kalau engkau hanya Kristen kayu, hanya Kristen jerami, gak akan bisa masuk dalam agenda Tuhan. Tuhan di akhir zaman ini mencari orang-orang yang dewasa. Yang dewasa itu artinya apa? Siap untuk diproses. Maka jangan jadi Kristen ini. Ini bukan cucu saya punya ya, belum. Hanya maunya susu. Susu itu enak, menina bobokkan. Hanya mau firman, berkat tercurah, 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 tercurah. Halo. Kalau engkau hanya mau gak ngalami proses, jangan jadi orang Kristen. Makanya sekarang ini cari firman yang lengkap. Kata Tuhan, kalau engkau tidak pikul salib, tidak sangkal diri, engkau tidak layak ikut aku, kata Tuhan. Oh, Yesus gak main-main kalau ngomong, sekali ngomong tancap gas. Gak pakai basa-basi, tapi penuh kasih. Betul? Adakah orang di sini? Mau masuk agenda Tuhan gak? Mau mengalami kemustahilan gak? Gak ada pilihan, harus jalan proses. Emang ibu ini yang ngalamin proses? Banyak sekali proses kami sama Pak Ari. Kalian tahu semua berapa kali udah saya omongin proses saya. Saking panjangnya 3 malam gak pulang dari sini, betul? Yes, apalagi sekarang. Kalian tahu kita punya usaha, ini mau dilelang. Lelang Bu, lelang, betul? Orang kok dilelang, saya tanya sama jurusita. Biasanya kalau misalnya mau lelang satu tempat bagaimana, itu pakai golok orang-orangnya.
Karena nggak mau kasih dia punya asetnya untuk disita dan dilelang, betul? Tapi kalau Ibu Indri masih gaya, betul? Kenapa bisa masih gaya? Karena aku nggak takut. Selama aku masuk agenda Tuhan, pembelaku adalah dia. Caranya bukan cara kita. Yang pasti jalan Tuhan bukan jalan kita, tapi masa depan penuh harapan itu bersama dengan Tuhan. Beda. Beda. Sekarang engkau tidak melihat, tapi nanti engkau baru tahu. Baru aku tahu sekarang ternyata semua berdatang kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yusuf berkata seperti itu, kalian merekarkan yang jahat tapi Tuhan mengubahkan menjadi kebaikan. Amin kan ini ayat? Jalan Tuhan gak sama dengan jalan kita, makanya banyak orang gak mau dan rela. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa makanya orang tidak mau masuk agenda Tuhan? Tahu kenapa? Karena gak siap menghadapi orang-orang sulit dalam hidupnya. Mana contohnya? Buka Yohanes, ayo kita lihat. Karena memang orang sulit Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Entah dia suami kita, istri kita, anak kita, mertua kita, orang tua kita, jemaat kita, teman pekerja kita. Bisa Bu Indri. Ayo kita lihat. Yang kedua, Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya padanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia disebut dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Perhatikan baik-baik. Ini orang gereja loh. Tapi bisa menghakimin. Penghakiman yang paling mengerikan itu dalam gereja. Karena merasa sudah kudus. Dia kan pernah begini. Dengar ya baik-baik ya. Tuhan gak pernah benci dengan orang. Tuhan benci dengan dosanya. Tapi pada orangnya Tuhan selalu memberikan kesempatan. Ini murid-murid bilang siapa yang salah? Engkongnya atau dia? Kalau engkau dengar apa kata orang tentang engkau. Atau mungkin daripada sikap orang yang gak enak. Mungkin suamimu, istrimu, anakmu dan engkau menyimpan kepahitan. Gak akan bisa masuk agenda Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu percayalah. Waktu engkau tawar hati, waktu engkau sakit. Gak bisa. Karena agenda Tuhan adalah apa? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Halo. Mungkin Ibu Indri gak pernah ngalamin. Saya ngalamin. Siapa yang salaman sama saya? Dulu keluarga saya bilang apa? Siapa yang salaman sama Indri? Masuk neraka, dibakar di api neraka. Karena saya pernah melakukan kesalahan. Kalau saya balas itu, kalau saya benci sama keluarga saya, mungkin saya gak ada di sini hari ini. Tapi percayalah, orang yang seperti ini Tuhan tempatkan untuk buat kita semakin diasah segambar dengan dia. Amin. Makanya bilang, siapa takut digosip? Bilang kayak 1, 2, 3. Siapa takut difitnah? Yes, karena bukan dari penilaian manusia yang buat engkau layak, penilaian Tuhan. Amin. Amin. Kalau dunia menganggap kita gak ada papanya, betul? Ini saya bawa nih. Sebentar. Aku kayak tukang obat di sini. Udahlah nanti aja, ya. Dikatakan tadi adalah apa? Manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, betul? Itu yang dikatakan. Jadi ada kalanya engkau menghadapi orang-orang yang sulit. Mungkin dia suamimu, istrimu, anakmu, mertuamu atau siapapun, betul? Yang ketiga, kenapa? Makanya kita gak siap masuk agenda Tuhan. Tahu kenapa? Waktu. Kapan Bu Indri? Kalau engkau menunggu waktumu, harus waktu kita, gak bisa. Saya nunggu Pak Ariku yang kucintai ini 17 tahun loh. 17 years lama betul? Orang sweet 17. Tapi apakah gara-gara itu buat engkau lemah? Enggak, beda. Orang masuk agenda Tuhan walaupun berpuluh-puluh tahun dia bisa kuat dan jadi berkat di tengah-tengah masalahnya. Itu yang bedakannya. Maka jangan pernah bilang sampai kapan Bu Indri? Udah 1 tahun, 2 tahun, belum lagi 30 tahun betul? Bangsa Israel 40 tahun kan? Siapa yang mau 40 tahun di sini? Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Yang keempat, apa yang membuat engkau tidak bisa masuk rencana Tuhan? Karena ego. Ego. Apa bukti orang ego? Maunya hanya diperhatikan tapi gak pernah perhatikan orang lain. Maunya hanya didengar tapi gak pernah mau dengar orang lain. Maunya hanya dianggap tapi gak pernah menganggap orang lain. Maunya hanya didoakan tapi gak pernah doakan orang lain. Itu orang ego. Waktu engkau hanya pengen didengar, gak pernah mendengar. Mana suami-suami sini? Angkat tangan. Suami-suami please deh, angkat tangan. Istrimu pengen didengar. Pak, ibu pengen didengar. Kadang-kadang istri itu bukan hanya masalah mesti hanya dikasih uang belanja. Dengar dia waktu lagi mengeluh. Halo? Karena perempuan suka didengar. Perempuan juga suka dipuji. Apalagi kalau istrimu udah agak peot dikit, pujilah dia. Kalau Pak Ari, kalau udah puji saya, tahu? Kalau Pak Ari bilang, ini kamu cantik loh pakai baju ini. Saya nggak cuci 3 hari 3 malam. Dan saya pakai selama seminggu. Karena orang suka dipuji, Allah kita aja dia suka dipuji. Kita manusia, kita kan segambar dengan dia. Artinya puji istrimu, puji suamimu. Walaupun sekarang dia udah peot, udah membel, udah pensiun. Katakan, Papa kamu seperti Brad Pitt dari Lembang. Aduh. Halo, orang ego tuh gak suka muji.
Orang ego tuh gak bisa dikritik. Orang ego tuh gak mau terima masukan. Orang ego tuh merasa dia yang paling benar, semua orang salah. Ada di sini seperti itu? Karena saya bisa ngeliat dengan kacamata saya. Muka-muka orang ego bisa kelihatan. Saya lihat ya. Kalau engkau masih ego, gak bisa masuk agenda Tuhan. Yesus kita zero ego. Makanya datang dari surga ke dunia menjadi anak tukang kayu, Bo. Bahkan dia mencuci kaki murid-murid Tuhan Yesus. Orang ego gak mungkin seperti itu. Halo. Halo. Yang kelima, apa yang buat kita gak bisa masuk agenda Tuhan? Tahu apa? Tahu gak apa? Ini apa? Ini apa? Pensil, saya berkali-kali tunjukkan ini. Ini pensil warnanya pink. Betul? Saya letakkan di sini warnanya pink. Saya letakkan di sini warnanya tetap pink. Saya letakkan di sini warnanya pink. Saya lempar nanti ke bawah warnanya juga pink, betul? Apa artinya? Pensil aja punya warna. Tapi orang Kristen gak punya warna. Kalau di gereja kudus, di luar gereja kudisan. Masa kalah sama pensil warna? Segambar dengan Tuhan itu bicara tentang punya warna. Harus kelihatan warna kita. Warna apa engkau? Jangan hanya bilang saya Kristen tapi gak punya warna. Di gereja kelihatan haleluya puji Tuhan. Di luar sana kompromi dengan banyak dosa. Bertobatlah kita. Makanya gak bisa masuk agenda Tuhan. Amin. Dulu saya adalah pribadi yang tidak punya warna. Saya gak punya warna sama sekali. Buktinya apa? Punya diskotik terbesar di Sumatera. Kami dengan suami kami bikin diskotik. Uangnya banyak jelas. Buka diskotik 2 jam sama dengan orang kerja mungkin 10 tahun. Hanya 2 jam buka. Tapi semua ada di sana. Perempuan berseliweran, pura-pura tutup mata. Narkoba ada di sana sini, pura-pura tutup mata. Minuman keras, mabok, pura-pura tutup mata. Kamar per 6 jam, pura-pura tutup mata. Halo, tapi kalau ke gereja, ku menyembahmu, please deh. Bagaimana masuk agenda Tuhan, makanya iblis ketawa. Gak apa-apa lu rajin-rajin ke CK7, kagak dapat apa-apa lu, maka hidup lu datar terus. Amin. Makin gak enak mukanya. Apakah kita teruskan satu lagi? Satu lagi. Kenapa kita gak bisa masuk agenda Tuhan? Tahu kenapa? Karena saya bawa ini donat. Donat ini enak, harganya 1 triliun. Dia enak dan semua yang lapar di sini pasti pengen makan donat, betul? Tapi bayangkan kalau donat ini saya kasih sama kalian dalam keadaan saya hancurin seperti ini. Dan saya ngupil. Saya masukkan ke sini. Kira-kira mau gak ibu yang pakai kacamata ambil ini? Ibu ini ada urapan khusus, mau ibu? Gak mungkin Bu Indri. Kenapa kita untuk diri sendiri pengen yang terbaik? Tapi untuk Tuhan kita gak berikan yang terbaik. Apa bukti orang berikan terbaik pada Tuhan? Tahu apa? Kasih hati kita sama dia. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sama manusia seperti diri sendiri. Karena dari sana, dari 2 hukum inilah terletak seluruh hukum Taurat. Bukan masalah banyaknya ayat yang kita hafal. Tapi kalau engkau dan saya tidak hidup dengan kasih, tidak akan pernah kita bisa berikan yang terbaik. Dan masuk agenda Tuhan syaratnya adalah KASIH, kasih. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mau mengalami kemustahilan? Kita bukan biasa-biasa loh, ingat kejadian kita dahsyat. Kita adalah biji mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Kita lebih berharga daripada permata. Kurang apa tuh Tuhan konformasinya, betul? Artinya kita tuh bukan biasa-biasa. Jangan pernah engkau katakan, ya saya kan biasa-biasa Bu Indri. Enggak, itu dari iblis. Tapi engkau harus berani katakan, aku luar biasa akan mengalami kemustahilan dalam Tuhan. Harus kau perkatakan, karena iman timbul dari perkataan. Amin. Dalam pelayananmu, dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, dalam karaktermu, dalam kematian kita sekalipun, dalam rumah tangga kita, semua dahsyat. Dan itu yang membuat Injil sampai ke ujung bumi. Yes, tidak akan pernah dunia ini kenal Yesus kalau dia gak melihat anak-anak Tuhan yang dahsyat. Tidak mungkin. Jangan mimpi bisa terjadi transformasi kalau mereka gak takjub melihat kehidupan kita. Kalau kita sama dengan dunia, orang bilang sama aja. Betul? Hari ini ambil keputusan. Memang agenda Tuhan itu tidak mudah. Tapi kalau engkau mau dan rela, engkau pasti diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Tapi Bu Indri, saya undang pemusik. Tapi lama Bu Indri, memang gak pernah sama. Tuhan katakan memang waktuku bukan waktumu. Betul? Jalanku bukan jalanmu.
Tapi yang pasti rancangan Tuhan tidak pernah kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan bagi setiap orang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saya undang pemusik. Saya ada kaos. Satu, ini 22M. Kaos ini kami sudah mungkin hampir 2000 ya sudah saya cetak ya. Selama hampir setahun, 2 tahun ini. Betul loh. Dan saya merasa sangat diberkati dengan kasih kaos ini kepada jemaat yang memang Tuhan tunjuk. Kemarin itu saya kasih kaos ini kepada orang yang dia LGBT. Dan waktu dia dapat ini, waktu saya bilang sama dia, Tuhan sayang sama engkau, Tuhan gak lihat ke belakang, Tuhan gak lihat lagi, jangan lihat ke belakang. Dan dia ambil keputusan untuk dia mau, Tuhan mampukan saya untuk saya berubah. Yang kedua, saya kasih kaos ini kepada seorang wanita. Dia ternyata berkebutuhan khusus. Dan dia hampir mau bunuh diri karena dia merasa orang gak peduli dengan dia. Waktu saya kasih ini saya bilang, kamu anak kesayangan Bapa. Dia sekarang bangkit mulai mau belajar pelayanan. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Luar biasa, sampai saya bilang, Tuhan sometimes hanya dengan harga 100.000 engkau bisa jadi berkat bagi orang loh. Halo, kalau kita masuk agenda Tuhan, sesederhana apapun yang kau lakukan, itu Tuhan perhitungkan. Amin, ini M. M ini untuk yang ukuran berat badannya kurang lebih berapa Pak? 60, 50, 60 kilo dari sini wanita. Oke, begitu antusias. Kamu Ibu, kesini ya. Ibu nanti jangan naik sini ya, Ibu situ aja. Namamu siapa? Namamu siapa? Kengsung. Siapa? Kengsu. Nama apa itu? Oh, kamu dari China, blasteran. Kamu cantik loh ya, Kengsu. Kamu anak kesayangan Bapak. Kamu percaya? Kamu percaya? Jangan lihat lagi ke belakang ya. Ke belakang is over. Sekarang kamu ciptaan Tuhan yang baru ya. Nanti Kengsu ambil ini nanti kepada Ibu Hera ya. Tuhan berkatin ya, pakai ya. Oke. Satu lagi dari sini, pria. 50 kilo tadi atau 60 kilo Pak? Berapa? Wah, 60 dari sini 60 kilo. Ada? Oh ini CK7 luar biasa. Dikasih gratis pun masih jual mahal. Yang 60 kilo. Ada yang 60 kilo, pria. Oke. Pak sini Pak. Ya, engkau. Ya, cepatlah maju ke depan. Namanya siapa Pak? Namanya siapa? Doni. Udah menikah? Belum? Mau cari jodoh? Halo? Is there anybody here yang mencari jodoh untuk Doni? Don? Kamu percaya kamu punya masa depan bersama dengan Tuhan? Kamu percaya bahwa dunia gak bisa mengubahnya kecuali engkau izinkan dunia mengubahkan? Kamu percaya di hadapan Tuhan engkau berharga? Percaya enggak? Percaya. Tutup telinga, apa kata orang? Buka telinga, apa kata Tuhan? Kata Tuhan engkau berharga dan mulai hari ini lakukan apa yang menjadi pesan Tuhan tadi. Kau akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Amin. Nanti boleh ambil sama Ibu Hera, sama Pak Bambang ya. Tuhan berkatin. Saya undang kita berdiri. Mau mengalami kemustahilan? Mau mengalami kemustahilan? Mau? Yes, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Sekali lagi. Menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, Oh Yesus, yes. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Iblis tukang tipu. Perhatikan baik-baik. Iblis tukang tipu. Dia nggak mau satu pun kita di tempat ini masuk agenda Tuhan. Dia nggak takut kita ibadah. Dia nggak takut engkau pelayanan. Dia nggak takut engkau baca Alkitab. Dia nggak takut engkau ikut seminar. Dia nggak takut engkau pergi ke tanah suci sekalipun. No. Yang dia takutkan adalah waktu kita masuk agenda Tuhan. Hari ini kalau engkau mau betul-betul masuk agenda Tuhan, mau dan rela, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jangan takut, Roh Kudus mampukan kita, percayalah. Amin. Sekali lagi refnya. Tuhan berkati. Firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Mewakili gembala, pengerja dan juga jemaat GBPRJ, kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya Ibu Evangelis Indri Pardede. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan juga keluarga. Baik, saat ini adalah saat yang berbahagia bagi setiap kita. Kita akan memberi persembahan. Mari sama-sama kita siapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Dan apabila ada dari Bapak Ibu yang memerlukan amplop, boleh silakan melambaikan tangan, maka para usher akan membantu. Dan diingatkan setelah nanti kita doa persembahan tidak perlu duduk kembali ya Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita dengan doa berkat. Baik, jika sudah siap saya undang, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau doa deklarasi persembahan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah sore hari ini dan meninggal tempat ini, kita akan berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Kami ucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Ibu Indri Pardede ya Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu Bapa. Berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan Kau perluas wilayah pelayanannya ya Bapa. Kau berikan kesehatan yang terbaik. Kau lindungi keluarga dan keluarga besarnya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Bapa. Kiranya sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang terikat Kau lepaskan ya Bapa. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis usaha pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Tuhan. Kau berikan peluang-peluang yang baru, harapan-harapan yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Pandemi COVID-19 mengajarkan gereja untuk beradaptasi, terutama dengan beralih dari ibadah offline ke online. Meskipun pandemi telah berakhir, pertanyaan yang muncul adalah, apakah gereja harus sepenuhnya kembali ke ibadah onsite atau tetap memanfaatkan ibadah online di era digital ini? Setelah pandemi selesai, ada dua kubu di antara jemaat. Kubu ibadah online dan kubu ibadah onsite. Pertanyaannya, mengapa kita perlu untuk beribadah secara onsite di tengah-tengah kemajuan digital yang memungkinkan kita untuk beribadah secara online? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang menjadi gereja analog di dalam era digital. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa gereja adalah sebuah entitas yang didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Berdasarkan percakapannya dengan Simon Petrus dalam Matius 16, ayat yang ke-15 sampai 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Gereja merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani eklesia. Kata eklesia berasal dari kata depan ek yang berarti keluar dari, dan kata kaleo yang berarti memanggil. Jadi, secara literal, kata gereja berarti suatu kelompok yang dipanggil keluar. Dalam konteks ini, gereja adalah entitas yang didirikan oleh Yesus Kristus yang berfungsi sebagai tubuh orang-orang percaya. Gereja menjalankan beberapa fungsi utama: ibadah, pengajaran, persekutuan, dan pelayanan. Fungsi-fungsi ini berperan penting dalam membangun iman dan kehidupan spiritual jemaat. Seiring dengan perkembangan teknologi, gereja telah mengintegrasikan teknologi digital untuk memperkuat fungsi-fungsinya. Namun ada pertanyaan tentang apakah gereja harus tetap mempertahankan metode analog di tengah era digital ini. J.Y. Kim, penulis dan hamba Tuhan dari Westgate Church, Silicon Valley, California, dalam bukunya Analog Church menyebutkan, meskipun teknologi digital menawarkan kecepatan, pilihan, dan individualisme, ada resiko ketika nilai-nilai ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berubah menjadi negatif. Gereja harus kreatif dalam memanfaatkan teknologi, tetapi tetap mempertahankan esensi komunitas dan pemuritan yang mendalam, yang sulit dicapai jika hanya melalui media digital. Ibadah dalam konteks Alkitab mencakup partisipasi secara fisik yang mendalam, yang sulit dicapai melalui ibadah online. Sebuah survei oleh Pew Research Center pada tahun 2017 menunjukkan bahwa banyak orang menghadiri ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kehidupan berkomunitas di gereja seringkali tidak disebutkan sebagai alasan yang utama. Padahal gereja bukanlah sekadar produk yang mudah diakses, melainkan komunitas yang menajamkan iman satu sama lain. Penggunaan teknologi dalam gereja memang diperbolehkan dan disarankan selama ia memperbesar kapasitas pelayanan gereja. Namun, metode konvensional tetap diperlukan karena beberapa aspek ibadah dan fungsi gereja hanya dapat dilakukan secara optimal melalui interaksi fisik. Contohnya,
atmosfer ibadah komunal dan impartasi pengurapan dengan penumpangan tangan sulit difasilitasi melalui ibadah online. Maka pertanyaan yang mungkin terpikirkan adalah, apakah ibadah secara online dapat disebut ibadah gereja? Ronald L. Gies Jr., seorang hamba Tuhan dari Desert Spring Church di Amerika Serikat, mengatakan bahwa ada 4 tingkatan hadirat Tuhan dalam hidup orang percaya, yaitu yang pertama, tingkat 1, Tuhan hadir di mana-mana. Ia adalah Sang Maha Hadir. Oleh sebab itu, bahkan di tempat yang tidak ada orangnya sekalipun, hadirat Tuhan ada di sana. Tingkat kedua, Tuhan berdiam di dalam diri orang percaya melalui Roh Kudus-Nya setelah orang tersebut menjadi ciptaan baru atau dilahirkan kembali. Tingkat 3, Tuhan tinggal di antara umatnya, yaitu gereja lokal saat mereka berkumpul. Tingkat 4, ketika kita bertemu Yesus muka dengan muka, seperti Musa berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Dalam pandangannya, Gies mengungkapkan bahwa ibadah online tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai ibadah gereja, karena tidak ada pertemuan secara fisik, yang ada hanya secara jiwa. Kesimpulannya, pertama, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat fungsi gereja, tetapi pengalaman ibadah yang utuh dan transformasi spiritual lebih maksimal melalui interaksi fisik. Yang kedua, dalam situasi normal, anak-anak Tuhan didorong untuk kembali beribadah bersama-sama dalam komunitas secara fisik. Karena hal ini menciptakan persekutuan yang lebih maksimal dan menyeluruh, baik secara jiwa maupun tubuh. Jadi, mari kita hadir untuk beribadah on-site bersama-sama. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.